Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsungnya tadi setelah kita dari Masjid Qiblatain, ya, kemudian kita melewati bekas tempat perang Ahzab, ya. Sekarang jadi Masjid Khandaq. Sekarang kita berada di sekitaran Gunung Uhud. Dan di belakang saya ini ada Jabal Rumah. Jabal Rumah itu apa? Gunung Temana. Jadi disinilah saksi sejarah perang Nabi SAW melawan kufar Quraisy. Itu perang Uhud pada tahun 3 Hijriah bertepatan bulan Syawal. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, saya rasa semua sudah pernah mendengar tentang perang Uhud ini, di mana Nabi SAW datang dari kota Madinah yang jaraknya sekitar 5 km di sana kota Madinah. Beliau menyambut orang-orang kafir Quraisy di sini. Pas di tempat kami ini terjadi perang. Ya, dan orang kafir Quraisy datang dari kota Makkah karena mereka datang ketemu di sini. Rasulullah SAW menempatkan pasukan keamanan beliau di sini sekitar 50 orang. Di saat peperangan beliau menang, ya. Dan beliau berpesan kepada para pemanah agar jangan turun. Bagaimanapun kondisinya jangan turun. Ketika mereka sudah menang dan mereka mengambil dunia, pasukan pemanah mengira sudah selesai perangnya. Mereka pun turun, ini mengambil dunia. Qadar Allah, saat itu orang-orang kafir Quraisy memiliki pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang pada saat itu belum masuk Islam. Maka Khalid bin Walid berada di situ, memutari gunung ini dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Jadi kaum muslimin di sini, kafir Quraisy di sini, Khalid nyerang dari situ, dihantam dari dua sisi. Maka kaum muslimin pun jadi bulan-bulanan oleh orang-orang kafir Quraisy dan juga pada saat itu terbunuh muslimin, di antaranya sahabat yang mulia paman Nabi SAW Hamzah, kemudian Mus'ab bin Umair dan lain-lain banyak sekali. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah yang besar dari perang Uhud ini. Di antara hikmah besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di antara kaum muslimin itu para syuhada. Dan dari perang Uhud juga ini, di perang Uhud ini juga muncul kelihatan orang-orang yang benar-benar teguh imannya. Karena pada awal perang kaum muslimin itu ada 1.000 orang. Namun di tengah perjalanan 300 orang yang di bawah komando Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, Ra'isul Munafiqin, mengajak anak buahnya, kerocong-kerocongnya untuk meninggalkan Rasulullah SAW. Mereka bilang, kami rasa tidak akan terjadi perang. Maka mereka pun pergi meninggalkan Rasulullah SAW. Dan ini ketika peperangan kamu itu merupakan kanan nembok. Namun Rasulullah SAW istilah muncul, nampak di mana orang-orang yang duduk menjualkan Islam bersama Rasulullah SAW dan orang-orang yang berperang. Kemudian juga di antara renungan semua yang bisa kita petik dari perang Uhud ini adalah bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Di antaranya ada seorang wanita dari Bani Abdiddar, dari kaum Ansar, dikabarkan tentang kematian keluarganya. Sebelum dikabarkan tentang kematian keluarganya, dia bertanya kepada orang-orang yang telah pulang dari perang. Apa sunnabi Rasulullah SAW? Apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW? Orang-orang belum menjawab pertanyaan wanita itu. Mereka mengatakan, "Qutila abuk, ayahmu terbunuh." Si wanita malah bilang, "Apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW? Qutila zaujuk, terbunuh suamimu." Dia belum menanggap. Dia bertanya lagi, "Apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW? Qutila aku, terbunuh saudara." Maka dia bertanya, "Apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW?" Maka dikatakan, maka dia mengatakan, "Kullu bala'in ba'da Rasulullah SAW." Semua musibah selain Rasulullah SAW, selama Rasulullah SAW, bagaimana kecintaan mereka dengan Rasulullah SAW. Mungkin juga Allah SWT
uridul qital. Saya nggak mau perang. Uridul hurriyah. Saya cuma mau kemerdekaan saya. Maka dia ketika perang itu meneror Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika sudah dapat, dia tembak ombaknya mengenai Hamzah untuk mati. Dia pun merdeka. Ketika Rasulullah SAW dimenangkan, Wahsy datang Rasulullah SAW dan mengabarkan Islam. Namun beliau selalu merasa bersalah dengan apa yang terjadi ketika perang. Maka Wahsy, seorang mukmin yang jujur untuk membalas yang terjadi di masa lalu dengan kebaikan yang luar biasa. Di saat perang Yamamah, pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Wahsy bertekad untuk membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, dan dia pun berhasil mengombak Musailamah Al-Kadzdzab. Dia mengatakan, qataltu aduwallah wa qataltu waliyallah. Saya pernah membunuh musuh Allah, saya pernah membunuh wali Allah. Dan ini juga diantaranya Syekh Utsman Al-Khamis mengatakan sebagai syahid sabda Nabi SAW, yadhaqullahu ila rajulain, Allah tertawa terhadap dua orang, yadkhulanil jannah yaqtulu ahaduhum al-akhar yadkhulanil jannah. Salah satunya dari dua orang ini membunuh yang lain, kedua-duanya masuk surga. Siapa? Hamzah. Dan kita harapkan Wahsy masuk dalam sabda Nabi SAW. Kemudian ikhwah semua, renungan yang ketiga yang kita semua bisa petik dari kisah Uhud ini juga adalah bagaimana benar Rasulullah SAW, mukjizat beliau. Ketika masih di Mekah, beliau didatangi oleh seorang bernama Ubay bin Khalaf. Ya. Maka Ubay bin Khalaf ini mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ara'aita hadzal faras? Lihatkah kamu kuda ini? A'lifuha, saya akan merawatnya. Wa aqtuluha 'alaiha, dan saya akan membunuhmu di atasnya. Maka Rasulullah mengatakan, bal ana qatiluk, akan tapi saya yang akan bunuh kamu. Ingat, kamu bilang saya bunuh saya, kamu bilang akan bunuh saya yang akan bunuh kamu. Ketika perang Uhud, Ubay bin Khalaf melihat Rasulullah SAW terpojok, maka dia pun dengan kudanya yang tadi dia bilang akan membunuh Rasulullah SAW di atas kuda itu, dia mengatakan, saya nggak bakal hidup selagi Rasulullah Muhammad masih hidup. Maka dia pun memacu kudanya dan mendatangi Rasulullah SAW. Ketika sudah dekat Rasulullah SAW, Rasulullah dijaga oleh para sahabatnya. Namun Rasulullah mengatakan, da'uhu, biarkan dia, saya yang menghadapi. Maka Rasulullah dengan tombak beliau lempar Ubay bin Khalaf, mengenai Ubay bin Khalaf. Namun ketika itu Ubay bin Khalaf benar, dia pun jatuh dan dia digotong oleh teman-temannya. Maka teman-temannya mengatakan, salim, tenang, kamu selamat, maka selamat, ini cuma luka kecil. Maka Ubay bin Khalaf mengatakan, tidak, Muhammad sudah menjanjikan aku bahwasanya dia akan membunuhku dan dia orang yang jujur. Lihat teman-teman semua, bagaimana orang kafir mengakui kejujuran Nabi SAW, dan ini merupakan mukjizat Nabi SAW. Padahal ketika di Makkah belum terjadi. Tentunya ini semua berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga ini bisa mengembangkan iman kita semua dari sedikit renungan-renungan yang bisa kita ambil dari waqatul Uhud, perang Uhud. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.